dengan selalu merenungkan firman Tuhan itu setiap saat? Apakah kita sudah selalu? Padahal dalam pujian berkata juga Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Apakah saudara selalu? Nah, ini pertanyaan dalam pribadi, lepas pribadi. Apakah sudah selalu? Jawab dalam hatimu, saudara. Apakah sudah selalu? Belum. Ada yang bilang belum. Jadian ada yang belum. Ya, belum. Karena apa? Apalagi ya karena situasi. Karena banyak alasan, saudara. Kita kan punya banyak alasan. Ya, alasan tidak membaca firman Tuhan, alasan tidak selalu kita setia. Ya, jangan kan dulu baca firman Tuhan di gereja saja, kita enggak selalu. Ya, mungkin jika kita kadang-kadang waktu mood enggak dulu. Waktu happy baru, ya kan? Haleluya. Padahal kita rindu, saudara. Tuhan, aku berkatilah Tuhan. Ada yang janji itu, berjanji Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku akan tetap melayani Tuhan sampai tidak kendor. Ya, walaupun apa yang terjadi, saya akan melayani tetap terus. Nah, di situ dipuji. Wah, kita lihat dulu, seperti Ayub kan, izinkan dulu iblis itu datang menggerogoti iman kita. Apakah kita tetap teguh atau hanya Maria teguh saja? Ya. Apakah kita tetap semangat, tetap berapi-api, tetap bernyala, saudara dikasih Tuhan, melayani Tuhan? Diizinkan semuanya. Nah, ini situasi seperti ini pun saudara Tuhan izinkan. Apakah kita tetap ya datang untuk bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Itu pertanyaan. Apakah hidup kita ya sudah menyenangkan hati Tuhan dengan selalu menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, itu selalulah merenungkan firman Tuhan. Walaupun mungkin saudara ini kasih Tuhan nggak ada HP saudara, nggak ada Alkitabnya, mungkin saudara nggak punya Alkitab karena saudara dalam perjalanan, saudara bisa merenungkan firman Tuhan yang ada di otak Bapak Ibu saudara, mungkin yang sudah dihafal begitu, renungkan itu. Ya, dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-9 dikatakan kepadamu sudah diberikan kekayaan, ya kekayaan. Ya Tuhan memberikan, karena Tuhan memberikan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Saudara renungkan. Ya, dalam Kristus Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Oh, ya renungkan itu. Allah akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan dalam Mazmur. Ya, bahkan juga di dalam firman Tuhan Mazmur pasal yang ke-23, Tuhanlah gembala, takkan kekurangan. Kita merenungkan kenapa Tuhan itu menjadi gembala kita. Tuhan gembala, apakah Tuhan menjadi gembala dalam hidup kita supaya kita tidak menjadi kekurangan? Dia menjadi gembala, saudara, karena kita menyenangkan hati Tuhan.
Ya, karena kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, pasti saudara dikasih Tuhan, yang pasti Tuhan memberkati kita. Pasti Tuhan akan menolong kita selalu, saudara. Karena kita menyenangkan Dia merenungkan Taurat Tuhan. Yang kedua, saudara, 4 langkah memahami cara kerja Tuhan. Nah, ini rahasia loh Bapak Ibu. Tapi rahasia Pak Saudara yang dikasih Tuhan, saya buka rahasia dari firman Tuhan. Tadi yang pertama, pemahaman atas nilai-nilai firman Tuhan. Ada di situ dikatakan ya, cara yang paling sederhana adalah berdoa. Yang kedua, hilangkan cara berpikir secara logika. Yang ketiga, cari referensinya. Nah, itu hal yang paling sederhana pemahaman ayat-ayat ini, saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang kedua, 4 langkah memahami cara kerja Tuhan. Ya, di dalam Ulangan pasal 11. Mari kita baca dulu Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan 11. Kita baca Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-22 sampai 23. Kalau sudah dapat katakan amin. Mari kita baca pasal yang ke-11 ayat 22 dan juga ayat 23. 1, 2, 3. Ya. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan menurut segala yang jalan menunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Nah ini saudara, saya ulang lagi kembali, dikatakan bahwa sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Jadi kitab Ulangan ini ditulis merupakan hukum Taurat yang disampaikan kembali oleh Musa kepada bangsa Israel generasi yang kedua di daratan Moab pada waktu itu. Mengapa kepada generasi yang kedua Musa harus mengulangi kembali ke-10 firman Tuhan ini? Namanya juga ulangan. Jadi ulangan itu harus diulangi. Ya. Dan pada generasi yang pertama, Musa menyampaikan 10 perintah hukum Taurat di mana, saudara? Di Gunung Sinai. Ya, jadi kita harus kembali kepada kisah yang ke-12, pengintai yang ditugaskan oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang dapat dibaca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-14, di mana diceritakan bahwa dari 12 pengintai yang ditugaskan ke Kanaan, hanya 2 pengintai, Kaleb dan Yosua, yang memberitakan hal-hal yang positif, bahwa bangsa Israel itu dapat tetap masuk ke Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Singkat ceritanya, saudara, katakan singkat ceritanya, 10 pengintai tidak memberitakan hal yang positif, dan hampir terjadi kerusuhan yang membahayakan keselamatan dari Kaleb dan Yosua. Hingga akhirnya, saudara, Allah itu turun. Dia turun tangan, saudara, dikarenakan kedegilan dari bangsa Israel. Maka perjalanan 40 hari ke negeri Kanaan dibuat oleh Tuhan menjadi 40 tahun. Bayangkan 40 hari saja ke negeri tanah Kanaan itu, perjanjian itu, Kapernaum, tanah perjanjian, tanah Kanaan.
Saudara, Kapernaum itu, saudara, 40 hari ke negeri itu. Tapi Tuhan menjadikan 40 tahun sehingga generasi dari yang 10 pengintai itu tidak dapat masuk ke negeri tanah perjanjian. Karena apa? Karena mereka mati di gurun pasir. Maka Musa mengulang kembali, review kembali, direvisi kembali 10 hukum kepada generasi berikutnya yang dapat masuk ke tanah Kanaan. Demikianlah dikatakan kisah di balik ayat Ulangan 11 ayat yang ke-23 yang kita baca pada hari ini. Dengan memahami kapan ayat 22 ini sampai dengan ayat yang ke-23 itu disampaikan di atas setelah membaca kisah di balik ayat itu, saudara, maka kita dapat lebih mengerti kapan ayat itu diperkatakan. Memahami adanya syarat dan ketentuan yang mungkin seharusnya kita tidak lagi seenaknya mengklaim bahwa ayat ini dikatakan, saudara yang kasih Tuhan, pasti cocok untuk kita. Mengklaim karena jawabannya bisa cocok atau tidak cocok. Jadi jangan, saudara yang dikasih Tuhan, asal mencocokkan. Supaya apa? Supaya kondisi itu sesuai dengan untuk kita. Dicocok-cocokkanlah firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu dicocok-cocokkan. Mari kita, saudara, mendalami bersama secara sederhana apa yang terjadi, persyaratannya, sehingga Tuhan berkenan membantu menghalau segala masalah-masalah yang kita hadapi. Atau mungkin, saudara yang dikasihkan, masalah yang akan dapat yang datang di dalam setiap kehidupan kita. Atau di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 23 itu. Ada 4 poin, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita perhatikan di dalam ayat ini. Yang pertama, saudara, yang dikatakan berpegang dengan sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Katakan bersama dengan saya, berpegang dengan sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Berpegang dengan sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Jadi kita harus berpegang, itu yang pertama. Obey. Ya, berpegang teguh pada firman Tuhan, supaya dikatakan Tuhan menghalau masalah-masalah itu, dan kita akan menduduki negeri-negeri yang mungkin, saudara yang kasih Tuhan, yang diambil oleh berhala-berhala. Kita akan rebut mereka dari penyembahan berhala. Kalau apa, saudara? Kalau kita berpegang dengan sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Obey. Ya, yang kedua, saudara, mengasihi Tuhan dengan perasaan suka dan senang. Mengasihi Tuhan, loving. Ya, mengasihi Tuhan. Nah, kita mengasihi Tuhan dengan perasaan suka dong dan senang, saudara. Kalau kita, saudara, senang nggak mengikut Tuhan? Hanya di sini aja senang. Sana senang nggak? Senang nggak? Iya, senang. Mengikut Tuhan itu senang, saudara. Karena di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera. Dalam Tuhan itu ada sukacita. Dalam Tuhan itu ada berkat yang melimpah. Itu senang. Bahkan bukan itu saja, saudara. Dalam Tuhan itu ada keselamatan, kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi perasaan kita, perasaan yang suka pada Tuhan, mengasihi Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin. Gak ada loh yang tersembunyi bagi Tuhan. Kita sudah berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Ya seperti itu. Jadi kita mau, saudara, yang dikasih Tuhan, yang diarahkan Tuhan tadi, hidup menurut jalan yang
dan ditunjukkan oleh Tuhan. Following yang kompak, hubungan yang dekat. Itu artinya relationship. Ada hubungan, ada komunikasi yang baik, berpaut dengan Tuhan. Katakan berpaut dengan Tuhan. Jadi keempat syarat ini, saudara, saya tidak jabarkan satu persatu secara detail, tetapi saudara coba mulai dipahami lebih dalam, atau mungkin mulai bertanya kepada diri kita sendiri, apa itu saudara yang dikasih Tuhan? Apakah saya sudah menjalankan obeying? Apakah saya sudah menjalankan loving, following, relationship? Ya, apakah saya sudah jalankan ini dengan Tuhan? Nah, kita mau simak, kita mau saudara yang kasih Tuhan mengimajinasikan, membayangkan, saudara, ya, bersama-sama untuk ilustrasi yang sederhana. Yang ada ilustrasi yang sederhana, saudara. Ada seorang ibu bersama anaknya. Nah, saudara bisa bayangkan ibu bersama dengan anaknya. Ibu bersama dengan anaknya. Ya. Mereka jalan-jalan di mall. Dan saudara, anaknya berjalan mengikuti ibunya. Obeying. Ya. Dia itu obeying itu apa tadi saudara yang dikasih Tuhan? Berpegang dengan sungguh-sungguh. Itu obeying, saudara. Berpegang dengan sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Jadi anak ini berpegang kepada ibunya. Karena mungkin ramai, saudara yang dikasih Tuhan, di mall itu berjalan mengikuti ibunya. Karena anaknya percaya, karena anaknya mencintai ibunya, maka dia mau menggandeng ibunya dengan erat. Saudara, digandeng terus, ya, loving. Dan tentunya kemana ibunya pergi, anaknya pasti mengikutinya. Ke kanan diikuti, baik ke kiri diikutin, anaknya akan selalu bersama-sama. Ada following, ya, bersama-sama. Dan tidak mungkin anaknya ke kanan dan ibunya ke kiri. Tidak mungkin, saudara. Ibu dan anaknya itu dikatakan membentuk ikatan hubungan. Membentuk ikatan hubungan semakin dekat dan sangat dekat satu sama lainnya. Ada hubungan. Ya, ada hubungan yang baik dengan ibunya itu. Berpegang erat, saudara, yang dikasih Tuhan. Itulah, saudara, semua yang dikatakan ilustrasi yang saya sampaikan pada hari ini, yang sederhana, yang dapat menjelaskan 4 langkah untuk memahami cara kerja. Katakan cara kerja. Ya, inilah cara kerjanya Tuhan. Dan janganlah kita memaksakan. Seperti seorang ibu dan anak ini berjalan-jalan dan selalu mengikuti. Ada saudara yang dikasih Tuhan berpegang dengan sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Berpegang pada sungguh-sungguh kepada ibunya. Sungguh-sungguh, saudara, mengasihi ibunya, mencintai ibunya dengan perasaan suka dan senang, saudara. Ada loving. Ya, hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kemana ibunya pergi ke kiri, dia ke kiri. Ke kanan ibunya, ke kanan, saudara. Ibunya ke kiri, dia ke kanan. Tidak terjadi seperti itu. Ada jalinan yang menurut jalan yang ditunjukkan oleh ibunya. Ya. Dan dikatakan saudara yang dikasih Tuhan, mereka ada ketika ada hubungan-hubungan yang erat, selalu dekat, selalu berpaut dengan ibunya. Demikian kita dengan Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Relationship. Ya, ada loving, ada obeying, dan berpegang pada firman Tuhan.
Dan selalu kemanapun saudara bekerjalah, berusaha berdagang dan apa saja di rumah, saudara berpegang pada firman Tuhan. Hal-hal yang positif jangan seperti yang 10 itu. Hal-hal yang negatif thinking. Yang kita mau positif, hal yang positif, yang dua-dua ini. Kita bisa, kita sanggup. Maka sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi pun Tuhan sanggupkan kita. Amin. Apa yang kita mau lakukan? Lakukanlah firman Tuhan ini. Supaya apa saja yang kamu lakukan berhasil. Ya, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Karena apa? Karena syaratnya tadi merenungkan Taurat Tuhan, kesukaannya Taurat Tuhan. Coba saudara uji yang obeying tadi, loving, following, bahkan relationship. Semua ilustrasi ini jangan memaksakan kehendak diri untuk suatu kebenaran yang sifatnya harus menyenangkan atau mungkin memuaskan hati kita. Kalau tidak sesuai dengan kemauan kita, langsung kita salahkan Tuhan. Apa mungkin sesuai gitu? Enggak, ini Tuhan yang saya maksud. Ini maksudmu apa? Kata Tuhan gimana? Maksudmu apa? Apa? Coba kalau kita ini dramanya kan gitu, maksudmu apa Rupanya? Jadi tidak memaksakan kehendak diri kita. Ya, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jangan sampai kita nanti salahkan Tuhan. Begitu hidup yang seperti ini dan banyak terjadi, jangan langsung salahkan Tuhan. Tuhan sih nggak memberkati saya, coba kau berkati saya. Coba kalau diberkati gimana? Lupa Tuhan. Lupa kacang akan kulitnya. Terkadang tanpa kita sadari, saudara, seringkali menjadi ayat-ayat Alkitab ini seperti jimat, atau mungkin seperti mantra yang sakti, mandraguna. Iya kan? Ada yang menghafal untuk diklaim, atau mungkin ditaruh di dompet. Seolah-olah saudara seperti jimat. Dompetku ada, percaya kepada Tuhan, engkau akan selamat. Tapi dia tidak selamat. Mananya Tuhan, dompetku ada, percaya kepada. Ya, seperti jimat saudara. Menurut pandangan saya saudara secara pribadi, bahwa bukan karena ayat-ayatnya atau kata-katanya yang tertulis di dalam Alkitab ini saudara. Ya, tetapi nilai. Katakan nilai atau value dari firman Tuhan itu saudara. Dengan saudara memahami esensi isi dari firman Tuhan, maka saudara tidak akan memberhalakan kata-kata atau tulisannya saudara. Tidak memberhalakannya, tidak menjadi jimat, tidak menjadi mandraguna saudara. Tidak menjadi ayat hafalan kita itu jadi masukkan ke dompet kita saudara. Tapi esensinya, katakan esensi firman Tuhan, isi firman Tuhan itu, ya, esensi firman Tuhan itu saudara tetap ada tinggal di dalam kehidupan kita, tetap ada. Ya, sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, hidup kita dapat menjadi aplikasi atau sarana dari firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, terus sehari-hari. Maka dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 28. Mari kita baca dulu Lukas pasal yang ke-26, pasal 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Kalau sudah dapat, katakan amin. Mari kita baca ayat yang ke-28 dalam Lukas pasal yang ke-11. 1, 2, 3, ya. Tetapi dia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Puji Tuhan.